4 poin. Mas catat, Mas. Arah kiblat berkenaan dengan deklinasi magnetik. Jadi kalau saya lihat di jadwal yang zaman sebelum ini ya, diterbitkan oleh misalnya Al-Falah, jadwal sholat atau jadwal imsak, itu ada ditulis arah kiblat sekian derajat. Setelah saya cek dengan bisa, ternyata belum memasukkan faktor deklinasi magnetik. Deklinasi magnetik ini senantiasa berubah-ubah yang bisa kita dapatkan pada suatu instansi yang berkompeten. Lalu bagaimana dengan arah kiblat yang bergeser itu dengan arah kiblat yang sudah permanen pada masjid-masjid? Misalnya di sini kita menghadap kiblat sesuai dengan hisab yang sekarang. Kalau kita hisab pada masa mendatang dengan berpindahnya faktor deklinasi magnetik itu, maka arah ini akan dengan sendirinya harus diubah. Lah itu bagaimana ini perubahan ini? Terima kasih. Satu itu yang dulu, pertama ya. Satu dulu. Ya. Itu apa? Menghitung arah kiblat, satu dulu Pak, saya jawab supaya tidak urut ya. Menghitung arah kiblat ya senantiasa dibarengi dengan koreksi magnet. Koreksi magnet setiap 4 tahun itu sudah dibikin oleh BMKG. Perubahan bumi ya kan? Ya, berapa detiknya itu, berapa derajatnya itu. Nanti 4 tahun berikutnya ya kan akan berubah lagi, akan kembali lagi. Jadi 4 tahun nanti misalnya bersegini, 4 tahun goyang ke sini lagi gitu. Itu dikeluarkan setiap 4 tahun. Jadi kalau orang mau, para jamaah atau para ahli mengukur arah kiblat, maka setelah mengetahui derajat arah kiblat dan azimut kiblat, maka tentunya menggunakan koreksi magnet, ya kan? Magnet utara dan selatan. Itu berubah-berubah, tiap 4 tahun sudah dikeluarkan oleh BMKG yang punya otoritas. Nah, kami selalu menggunakan itu. Misalkan tahun ini ya kan, tahun ini misalkan 2025 arah kiblat Surabaya misalkan 24 dari titik barat ke utara. Ternyata koreksi yang main berarti 24 dikurangi 1. Berarti 24 derajat arah kiblatnya. Tahun depan ternyata ya kan, tahun depan kan itu plus ya kan. Nah, jadi nanti 4 tahun putar lagi kembali lagi. Jadi bolak-balik itu. Nah, caranya supaya karena ini berikan alat kompas ya, ada koreksi maka lebih banyak gunakan matahari, deklinasi matahari, pedoman jam matahari. Nah, diketahui 1 tahun matahari persis di atas Ka'bah, ya di atas Ka'bah itu 2 kali, ya tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli, atau tanggal 27 Mei atau tanggal 15 Juni persis ketika di sana di atas Ka'bah matahari persis jam 12, di sini jam 16. Tinggal tancapkan saja Pak, tancapkan. Kalau tidak begitu, maka gunakan jam biasa, jam bayang-bayang bisa. Ya, kami di program itu sudah klik setiap hari sama, sampai 1 tahun sama bayang-bayangnya. Sama 1 tahun 365 atau 365 atau 366 sama 1 tahun bayang-bayangnya sama masjid itu, tetapi jamnya yang berubah, jamnya yang berbeda, bukan berubah, jamnya yang berbeda. Kalau mau, tetapi kita kan kesulitan setiap hari ngecek karena kita tidak tahu, yang tahu kan sudah jadi. Jadi kalau misalkan
masjid ini sudah ditetapkan arah kiblatnya sesuai dengan ukuran itu dan sudah ada korek masjid, ya sudah, tidak usah berubah. Dan Rasulullah bijaksana, ya kan? Bila ketemu melihat Ka'bah, maka di Masjidil Haram lihat Ka'bahnya, titik Ka'bahnya, ya kan? Bila di luar Masjidil Haram, tanah suci, maka Masjidil Haram. Bila di luar Masjidil Haram, maka tanah suci. Jadi tanah suci berapa luasnya? Maka oleh karena itu mihrab ini, masjid itu tidak harus mutar begitu, ya kan? Ambil lingkaran bumi, ya kan? Geometri bumi, karena ukurannya di luar Mekah adalah tanah suci. Kalau kita ketemu di Masjidil Haram, ya lihatnya Ka'bah. Kalau kita di tanah suci, ya lihatnya Masjidil Haram. Itu kiblatnya. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan umum, di para ulama juga tidak ada yang beda pendapat. Itu satu, Pak, ya. Jadi tidak usah ragu, ini sudah ditentukan dengan derajatnya sekian, ya kan? Dengan koreksi magnit pada waktu saat mengukur. Ya sudah, tidak usah tiap hari atau tiap berubah, tidak. Dan itu sudah dibuktikan. Coba aja dulu, kalau masjid-masjid tua kan ada bencet namanya, Pak, genumun bencet di depan masjid. Itu maksudnya apa? Supaya mengetahui arah kiblat setiap jam itu masjidnya. Masjid-masjid kuno yang dihitung oleh para kiai-kiai ilmu falak itu saja benar semua itu. Itu termasuk yang di Sunan Ampel. Itu satu, Pak, ya. Jadi kita tidak terpengaruh dengan koreksi magnit, karena koreksi magnit setiap 4 tahun berubah, ya kan? Kemudian kembali lagi, ya. Siapa yang ditugaskan pemerintah di Indonesia adalah lembaga instansi pemerintah namanya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Itu yang ditugaskan setiap tahun membuat, dan sudah di-share, dibagikan pada masyarakat untuk ngecek. Cukup satu, nah, ya. Dua. Yang kedua, ya. Yang kedua pertanyaannya apa? Satu penggalah itu berapa menit? Kan ada kalau kita menentukan syuruk itu menunggu matahari sepenggalah, atau dalam mazhab lain 2 penggalah. Sepenggalah itu tinggi matahari berapa menit? Ya. Jadi kalau kita berpedoman syuruk apa berpedoman pada awal duha? Ya. Kalau awal duha itu di istilahnya Muhammadiyah itu syuruk yang pahalanya sama dengan umrah itu ya, umrah atau haji itu ya. Itu disebutkan di situ syuruk itu diawali, ya kan, mulainya awal duha. Jadi berapa awal duha? Ya, duha itu kan satu penggalah, ya, satu tongkat ya. Satu tongkat itu derajatnya itu ada 2 pendapat. Ada 3,5 derajat atau 4,5 derajat. Nah, kalikan aja. Kalau 4 derajat atau 5 derajat, kalikan 4 menit. Berarti setelah syuruk awal duha berarti 20 menit kemudian. Maka di sini biasanya itu masjid-masjid itu 20 menit atau 16 menit atau 20 menit baru titit syuruk. Karena sekaligus menghormati terbit matahari sholat syuruk, sekaligus awal duha. Di putusan tarjih itu disebut awal sholat duha. 20 menit setelah 16 atau 20 menit. Berapa? Ya 5 derajat, antara 3,5 sampai 5 derajat itu. Ketinggian itu sama dengan tentara itu, tongkatnya itu. Atau ketika onta itu sudah mulai tersengat, nah itu maksudnya itu. Jadi 20 menit atau 16 menit atau sampai 20 menit. Ya. Terus kalau di ilmu falak itu ketinggiannya 3,5 sampai 5,5 atau 4,8 dibulatkan 5 derajat. Oke? Dalam penghitungannya matahari pada posisi sejajar dengan horizon atau matahari masih akan muncul, sebab setengah piringan matahari itu mempunyai nilai waktu. Bagaimana itu menghitungnya? Matahari mulai muncul atau matahari sudah sejajar pada horizon? Di atasnya, Pak. Sudah 4 derajat itu berarti sudah di atasnya.
Bukan, menghitung sepenggalah tadi kan matahari bergerak setinggi penggalah, gitu kan? Lah, matahari itu dihitung mulai dia piringannya muncul atau piringannya itu sudah separuh. Ya, dihitungnya dari lower limb, Mbak. Jadi ini ufuk, tumor, kemudian bawahnya ini namanya lower limb, atasnya kan upper limb. Jadi hitung 4 derajat atau sampai 5 derajat yang berpendapat berarti 20 menit. Nah itu kalau menurut ukuran ilmu falak, ya kan. Ukuran tentara ya lihat aja itu. Kira-kira 20 menit itu matahari sudah onta-onta sudah menyengat atau belum. Nah, utamanya salat duha itu jam 9, jam 10 ketika sudah menyengat, ya kan begitu. Tapi di Putusan Majelis Tarjih, suruk itu sebagai awal sholat duha berapa? Antara setelah terbit antara 16 sampai 20 menit. Berapa? Antara 3 derajat sampai 4 derajat sampai 5 derajat. Gitu. Makanya sholat duha, sholat Idul Fitri udah mesti di atas jam 6. Nah itu. Ya, kalau Idul Fitri itu lebih siang, Idul Adha lebih pagi sedikit kan gitu. Tapi ya bedanya tidak jauh, ya 4 menit atau berapa 10 menit ya, 12 menit. Jadi hitungnya itu 1 derajat 4 ya Pak ya, hitungnya itu. Jadi kalau 2 derajat 8, 3 derajat 12, 4 derajat 16, 5 derajat 20. Hitungnya begitu cara mudahnya ya. Oke. Jadi dihitung dari lower limb ya Pak ya, lower limb. Bawahnya piringan namanya lower, atasnya itu namanya upper ya, upper piringannya. Oke. Yang kedua, yang ketiga masih ada? Ada. Ya, silahkan. Lah ini apa? Sabar Bapak Ibu, masih ada yang meneruskan. Ini apa? Pengalaman saya pernah mengikuti lokakarya di PWM. Itu saya perhatikan yang hadir itu kader-kader, langsung saya sebut ya, dari NU, dari pondok-pondok pesantren. Justru pemuda-pemuda yang dari Muhammadiyah ini kalah banyak. Ternyata mereka pandai-pandai dalam hisab. Nah, ada kelakar dari salah satu pengajar, tentornya itu berkomentar, kamu ini di sini bisa berdebat gini, tapi sudah pulang kamu ikut lagi ru'yah. Nah, menangkap fenomena semacam itu, saya punya pikiran begini. Sebenarnya banyak kadar-kadar mereka yang ngilmu di perguruan tinggi, dan mereka yang tua-tua yang punya, yang dominan pada suatu keputusan ini kan lambat laun juga akan habis. Nah, saran saya kalau bisa Muhammadiyah ini membina mereka itu untuk mendalami hal-hal macam ini ya, kalender. Lambat laun akan bisa hisab ini lebih dominan daripada ru'yah. Terima kasih. Tiga ya. Fakta, ini fakta ya. Fakta, bukan ini fakta. Mudah-mudahan menjadi pelajaran hikmah bagi kita bahwa kader terbanyak di Indonesia tentang ilmu falak, hisab dan ru'yat adalah kader di Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren. Ini fakta. Kader yang paling minim, nah ini fakta, ini tidak perlu ditutupi, menjadikan pelajaran kita. Paling amat sangat sedikit kader di persyarikatan, dari pusat sampai pada ranting dan pondok pesantren. Ini fakta ini. Maka saya pada waktu itu jadi tim perumus Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Saya masukkan agar satu, menyusun buku pedoman hisab atau ilmu falak sebagai pedoman persyarikatan. Yang kedua, agar pondok pesantren, sekolah dan perguruan tinggi mengajarkan ilmu falak. Itu tahun 2000, Pak. Perjalanan saya dari tahun 2000 sampai tahun 2020
baru lahirlah di Karangasem, Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, yang memberlakukan muatan lokal, kurikulum lokal itu bukan promosi tapi nyata ya. Jadi mulai sana SLTP, Sanawiyah, SMP, SLTA, Aliyah, SMA, SMK, kemudian STAIM memberlakukan muatan lokal ilmu falak. Saya bikinkan buku, saya bikinkan buku modul, saya bikinkan LKS, dan kami sendiri bersama dengan anak saya ini mengajarkan sampai sekarang. Sudah 3 tahun ini diberlakukan wajib seluruh di lingkungan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan menggunakan pembelajaran ilmu falak. Seluruh SLTA di Kabupaten Lamongan, baik Aliyah Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Muhammadiyah, sekolah menengah atas Muhammadiyah, sekolah kejuruan Muhammadiyah, ya, menengah kejuruan Muhammadiyah, sudah mengajarkan Pak, sudah 2 tahun ini. Di Dasmen sudah, ini sudah ini coba perjalanan coba dari tahun 2000 sampai 2002, 20 tahun Pak, baru landingnya di Lamongan. Nah itu, acaranya Abah tadi itu luar biasa itu, sekolah-sekolah, tapi ya begitu, udah ditanfid Pak, tapi belum dilaksanakan sampai sekarang. Padahal udah ditanfid itu wajib itu, Pondok Pesantren Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, wajib, sudah wajib itu, mestinya begitu. Ya, kalau tidak wajib ya pilihan lah, kalau tidak pilihan lah muatan lokal lah. Nah, itu benar apa itu sudah kita bikinkan dan sudah ditanfid. Tahun Munas Tarjih yang ke-25 tahun 2000 ada di situ disebutkan. Ya karena kok ditambah pelajaran nanti gimana ini gurunya belum ada, kan gampang itu. Menghadirkan Ja'al Falakiyah, menghadirkan tim, ditata berapa kali. Di Lamongan itu 4 kali penataran, guru-guru siap. Bukunya ada, buku ajarnya ada, buku modulnya ada, LKS-nya ada. Alhamdulillah percontohan mudah-mudahan mengilhami di Indonesia apa sebagian saran dari usul dari apa tadi itu. Apa siapa tadi? Pak Yudi, Pak Masud. Ya. Monggo Pak, monggo itu cambuk bagi kita ya, kader kita ya, amat sangat sedikit. Apalagi nanti sudah berubah KGT ini. Ya kan? Akan berbeda dengan lokal, dengan negara, ya. Maksud saya ya sudah, yang ketiga sudah, yang keempat enggak, yang ketiga saya tambahkan ya. Itu penjelasan terakhir adalah pada internal Muhammadiyah. Maksud saya eksternalnya Muhammadiyah merangkul yang di luar-luar itu yang memiliki potensi untuk mendukung program kalender ini ya, agar lebih intensif mereka di organisasinya gitu. Karena yang tua-tua tuh akan habis, penggantinya ini yang bisa kita gabung dengan kita. Ini baru 3 hari, Abah. Baru 3 hari. Masjid apa itu Gunung Sari Indah itu baru pertama ini yang sosialisasi setelah launching baru 3 hari, mudah-mudahan. Diikuti macam-macam yang lain. Nanti Bapak baca buku pasti ada Gunung Sari Indah. Ini saya tuliskan. Ya Mas, ya itu masukkan itu. Ya ini penerbitnya. Yang keempat ini ya, gitu Pak ya. Sederhana Pak, yang keempat ini Pak. Jadi terakhir. Ini baru 3 hari. Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu baru 3 hari. 3 hari belum genap ini. Ya, mudah-mudahan Gunung Sari Indah ini nanti jadi 100 tahun akan dibaca cucu kita loh. Sosialisasi pertama setelah launching. Ya, ya. Supaya nanti dibaca 100 tahun yang akan datang anak cucu kita. Yang keempat masih ada Pak? Yang keempat sederhana Pak. Mantap. Ya nggak apa-apa, sabar ya Pak. Matahari terbit di sebelah timur. Ini bukan pantun ini Pak. Ya. Lalu kalau bulan itu terbitnya dari mana Pak? Apakah dari barat terbenam lagi di barat? Karena kita perhatikan seperti hilal kan muncul tenggelam, demikian. Bulan itu dari mana terbitnya? Bulan dari barat sama Pak. Matahari berrotasi dari barat ke timur, sehingga yang menjumpai wilayah timur maka konsekuensinya ibadahnya lebih dulu. Bulan juga begitu, terbit dari barat.
ya kan? Muncul kemudian berjalan bumi, ya kan? Semakin sore kan pagi ini kan sudah ada Pak, pagi itu, ya kan? Ya betul kan? Nanti ke barat, ya kan? Tambah tinggi. Semakin ke barat, semakin tinggi. Begini Pak, matahari kan terbit di timur, ya, terbenam di barat. Oh maaf ya. Oh iya sebentar. Rotasi ntar. Rotasi bumi dari barat ke timur. Bulan sudah terbit dari timur, ya kan? Kan hari ini sudah terbit ya, terbit ke barat, kan akan menjumpai buminya tenggelam, maka lebih tinggi. Jadi semakin, mengapa pagi ini belum kita lihat kan ada matahari? Tersinar matahari itu tidak mampu bulan itu kan. Nah kemudian kalau sudah terbenam baru, jadi semakin ke barat, ya kan, semakin ke barat maka bulan semakin tinggi. Jadi gitu Pak, ini kan ngikuti gini ya, ini bulan, kan terbit dari timur, nah, ke barat begini, nah kan jalan kan sama jalan. Ketika matahari terbenam, bumi kan sudah di bawah gini, bulannya di atas. Maka kesimpulannya semakin ke barat, semakin bulan itu tinggi. Jadi kalau misalkan di Surabaya 1 derajat, di belahan barat lebih dari 5 derajat. Gitu. Terbitnya pagi ini sudah ada di timur. Karena terhalang sinar matahari kuat, maka cahaya bulan kan tidak dapat dilihat. Ketika matahari sudah terbenam, baru terlihat. Dari timur, ya, karena tadi itu orbit rotasi bumi itu kan dari barat ke timur, ya, jelas? Ya. Baik, terima kasih. Ya jelas. Oke, ya. Fatkum minallah wa tunqari wa basiril mu'minin muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.